Rasulullah, "Madza ta'maluna ila mimbar?" Apa yang terjadi dengan engkau di saat naik tangga 1 dan 2? Engkau mengatakan amin. Kata sahabat kepada Nabi. Langsung Nabi Muhammad, "Wallahi, wahai sahabatku, di saat tadi naik tangga, malaikat mendoakan kepadaku 3 perkara dan aku aminkan." Nah, 3 perkara inilah kira-kira Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kata Nabi Muhammad, diaminkan oleh Nabi Muhammad doa malaikat, "Ya Allah, jangan engkau terima puasa seseorang hamba yang selama bulan puasa dia berzakat, dia berpuasa, tadarus, kemudian sholat tarawih, namun mohon maaf lahir batin hubungannya dengan orang tuanya sendiri tidak baik." Ternyata itulah alasan apa-apa kita yang pulang kampung atau mudik. Apa sebab? Ingin bersungkeman dengan orang tuanya, ingin bertemu dengan orang tua. Dan salah satu acara kita pada sore hari ini menjelang buka ini adalah untuk merajut yang namanya silaturahim. Silaturahim apa? Silaturahmi atau ukhuwah. Bapak Ibu, kalau silaturahim itu adalah sila, adalah hubungan, rahim, mohon maaf orang tua kita. Jadi kalau di dalamku namanya silaturahim, nyawa saudara. Kalau sesama tetangga itu namanya ukhuwah. Kata Nabi, "Man ahabba syai'an." Siapa orang yang ingin ditambahkan rezekinya, maka hendaklah dia sambung silaturahim dan silaturahmi dan ukhuwahnya. Berbicara tentang ibu, orang tua luar biasa. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Itulah orang tua yang mohon maaf lahir batin 9 bulan 10 hari mengandung. Dia rela mengatakan dia di malam harinya tidak tidur nyenyak demi mengandung, melahirkan kita, tumpah darahnya, mengalir air matanya, hidup dan mati untuk melahirkan kita. Maka kata Nabi Muhammad, amin, orang yang tidak baik hubungannya dengan orang tuanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara ini yang masih ada orang tua bahagiakan, yang masih ada ayah berikan apa yang diinginkan. Sebelum apa? Sebelum menyesal. Saya sendiri Om, kalau boleh curhat, kelas 2 SMP ditinggal oleh ayah. 2 tahun setelah itu ditinggal pula oleh emak. Waktu kecil dulu kita masih sekolah, tidak punya apa-apa, tidak bisa membahagiakan orang tua. Kalau sekarang sedikit punya uang, tapi yang ingin membahagiakan tidak ada lagi. Ayah tidak ada, orang rumah pun tak ada. Orang rumah pun tak ada. Maka Bapak Ibu yang masih ada orang tuanya, ada ibu, ada ayah, cium tangannya, minta maaf kepadanya. Mungkin sudah setahun lebih ditinggalkan demi untuk mencari nafkah dan membahagiakan anak dan istri. Jangan sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi hari ini, mohon maaf lahir batin, apa yang terjadi, seorang orang tua datang ke rumah anak laki-lakinya, sampai di rumah diminta uang untuk membeli perbukaan, namun apa yang terjadi, tidak bisa memberikan. Apa sebab? Tanya dulu sama bini aku. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, jangan diterima puasa orang dan ibadah selama bulan puasa ketika hubungannya sampai detik ini, sampai 1 Syawal, kata malaikat belum juga dia berbaikan. Yang kedua, ikut berbuka nak boleh lama-lama Bapak. Waktu panjang. Ada nih. Waktu panjang. Apa doa malaikat yang diaminkan oleh Nabi Muhammad yang kedua? Ya Allah, jangan engkau terima puasa seseorang, mohon maaf lahir batin, ketika istri atau suami yang tidak baik hubungannya. Dia punya anak,
anaknya dibiarkan saja. Dia punya harta, hartanya dibiarkan saja, dan hubungan suami dan istri tidak baik ataupun renggang. Maka ternyata diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran kata Nabi Muhammad itu masalah laki bini itu agak payah Bapak. Yang awal nikah ya. Kata Allah, hunna libasul lakum wa antul libasul lakum. Suami istri itu seperti pakaian. Apa guna pakaian? Yang pertama adalah sebagai kebanggaan untuk menutup badan kita. Yang mohon maaf ada penyakit ditutup, ada yang punya kurang mohon maaf ditutup, itu fungsi pakaian. Maka begitu juga suami dan istri. Laki punya kekurangan ditutupi oleh istri, istri punya kekurangan ditutupi oleh suami. Apa kekurangan istri? Suka cerewet. Tapi tak ada di situ nampak. Insya Allah tak ada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, suatu ketika ada cerita Nabi Muhammad memanggil anaknya Fatimah. Wahai Fatimah, engkau adalah Ummul Nisa. Engkau adalah contoh dari semua perempuan Muslim. Namun Fatimah, mohon maaf, engkau bukanlah perempuan yang pertama kali akan masuk surganya Allah. Langsung siapa ya Rasulullah? Kok tidak aku sebagai anakmu yang akan masuk? Kata Rasulullah, itulah ada di penghujung, di ujung kota Madinah, seorang perempuan yang pertama kali akan masuk surga. Siapa dia? Maka dengan penasaran, Fatimah tadi datang ke rumah perempuan tadi, Pak. Ke rumah perempuan tadi, Bu. Sampai di depan rumah, diketok pintu, Assalamualaikum. Kata Fatimah. Dijawab oleh orang rumah, Waalaikumsalam. Sesampainya di depan pintu tadi, langsung dibuka oleh seorang perempuan tadi. Langsung disuruh, oh ada tamu, ternyata Fatimah. Langsung masuk dan duduk seperti biasa. Kata Fatimah, Pak, Bu, tidak ada nampaknya yang berbeda, seperti biasa. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Langsung ditanya oleh Fatimah, hai perempuan, kata Rasulullah, engkau adalah perempuan yang pertama kali masuk surga. Kira-kira apa hamalan engkau? Kenapa engkau dikatakan oleh Rasul pertama kali masuk surga? Diam perempuan ini, Bang. Diam perempuan ini, Bang. Diambilnya anduk, Bang. Diambilnya baskom. Kemudian mohon maaf lahir batin, pergi dia ke kamar mandi. Mandi dia, setelah mandi dipasangnya baju, pakainya parfum. Kemudian dibawanya gelas, kemudian ditaruhnya di depan Fatimah. Ditanya oleh Fatimah, masa tak malu apa yang engkau masuk ini perempuan? Bukankah aku menanyakan apa amalan yang engkau lakukan sehingga yang engkau pertama kali masuk surga? Dijawab secara tidak langsung, inilah wahai Fatimah yang aku lakukan setiap hari. Apa dia? Ketika suamiku pulang dari rumah, aku menanyakan kepada suamiku, Bang, abang nak mandi, atau nak makan, atau nak dipijit, atau nak Atur kejualan dan pijit. dipakai pakaian yang terbaik. Kak. Oh Kak. Halo. Agak-agak sombong nampak mah. Kira-kira Bilo akan memakai pakaian yang paling terbaik. Sampai kali finwordnya om. Lai bagus itu insyaallah lai. Maka itulah yang dilakukan oleh perempuan tadi. Siapa dia? Itulah Atika, seorang perempuan yang hanya di rumah kerjaannya tanpa suruh suami, tidak akan pernah keluar dan tidak pernah menerima tamu. Sampai-sampai di dalam riwayat itu om diceritakan amaknya meninggal, tidak dibolehkan oleh suaminya untuk keluar, nak keluarnya lah. Kalau bini kini
Maulud isuwe keluar. Zaman hadiah itu. Artinya apa? Yang kedua adalah suami dan istri sampai detik ini kalau masih ada kesat di dalam hati, nanti sampai di rumah pegang tangan suami, bang. Yang biasa panggil abang silakan, yang panggil uda silakan, yang panggil ocu pun silakan. Atau yang agak-agak keren kita ayam beb. Ayam beb. Masuk di ruang tamu, masuk dalam kamar. Ayam beb. Pengalaman apa ibu? Yang terakhir, yang ketiga, waktu awal. Yang pertama, tidak diterima puasanya selama bulan puasa. Itulah orang yang tidak baik hubungannya dengan orang tuanya sendiri. Yang kedua, tidak diterima puasanya antara suami istri yang tidak baik hubungannya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa dia yang didoakan oleh malaikat dan diaminkan oleh Nabi? Itulah orang yang mohon maaf punya tetangga, namun tetangganya tidak aman. Punya tetangga, namun tetangganya terus dizolimi dan terus digunjingi. Itulah artinya apa? Antara hubungannya sesama kawan tetangga tidak baik, kata Allah, dan diaminkan oleh Rasulullah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa salah satu hikmah yang mengajarkan kepada kita adalah timbulnya kepekaan ataupun peduli kita terhadap sosial lingkungan. Artinya apa? Puasa mengajarkan kita peduli sesama kita. Mungkin abang ini kita berbuka dengan makanan yang enak. Wah, lengkap sedona apa, ada goreng, ada semangkuk kan. Nah, tapi pernahkah kita memikirkan kalau kawan-kawan kita ataupun saudara-saudara di sekeliling kita yang mungkin tidak merasakan apa yang kita rasakan? Maka dengan puasa ini ditingkatkan pedulian. Peduli saja disuruh oleh Allah dan Rasul, apatah lagi jangan sampai terputus hubungan kita dengan tetangga. Maka hari ini Bapak Ibu kita datang ke Siko bersama-sama berkumpul di rumah usaha Tri untuk menyambung kembali. Yang mungkin mohon maaf yang dulu retak kita satukan lagi, yang mungkin dulu putus kita sambung kembali. Apa sebab kalau tidak disambung? La yadkhulul jannah wa la yadkhulul jannah. Tidak akan mendekati surganya Allah, tidak akan diterima puasanya ketika maaf lahir batin, beramal tahajud, salat malam, namun hubungan tetangga tidak baik. Seperti apa? Seperti hujan yang membasahi debu di atas batu, hilang pahalanya bang. Kira-kira abang sama kakak mau ada yang mau macam itu? Enggak kan? THR aja namun anak PR pada itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari di kesempatan yang baik ini, mungkin 2 hari lagi kita akan menuju yang namanya 1 Syawal, Idul Fitri. Apa itu? Kembali ke fitrah, kembali ke fitri, kembali ke kesucian. Maka mohon maaf lahir batin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang jauh akan pulang, yang sudah pulang akan diperbaiki kembali. Supaya apa? Supaya hubungan-hubungan yang mohon maaf lahir batin tidak terputuskan. Terakhir Bapak Ibu sebagai penutup, suatu ketika Ni Umar nih lagi suratul. Lagi saya salam nih. Ya. Kami lanjut Umar. Terakhir sebagai penutup, suatu ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka Isra dan Mi'raj itu dia menuju kepada Allah dan melewati 7 pintu langit. Maka salah satu dari pintunya itu bang, Nabi Muhammad melihat pasangan suami dan istri. Ditanya oleh Nabi Muhammad, ya malaikat, kenapa pasangan suami istri ini belum diizinkan oleh Allah masuk surga? Kalau tidak salah, pasangan suami istri ini semasa di dunianya baik amalnya, bersedekah, salat 5 waktu, berbagi,
kemudian mohon maaf lahir batin zakat fitrah, zakat mal dikeluarkan, namun kenapa belum dimasukkan oleh Allah dalam surga? Ditanya, ternyata mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, terhenti langkah ayah dan ibunya ketika ingin masuk ke surga. Apa sebab? Sebab anaknya yang mohon maaf tinggal di dunia, harta yang ditinggalkan menjadi masalah oleh anak dan keturunannya. Sehingga apa? Orang tua yang ada di akhirat, yang dia ada di hadapan Allah, tidak diizinkan oleh Allah masuk surga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesamaan ini jangan sampai melupakan kita atas jasa-jasa orang tua kita yang sudah mendahului kita. Kalau tidak, karena jerih payah keringat dan banting tulangnya, tidak mungkin kita merasakan betapa enaknya berkumpul kebersamaan hari ini. Maka demi Allah kami katakan, sampai detik ini kalau masih ada hubungan yang belum satu, kalau ada hubungan yang putus, satukan kembali. Apa sebab? Karena akan menuju yang namanya kefitraan. Insya Allah. Bapak Ibu, 3 perkara yang mungkin Anda bisa sampaikan. Yang pertama, kalau ada hubungannya yang masih retak sama orang tua, satukan. Suami istri, satukan. Kemudian yang terakhir adalah hubungan sesama tetangga. Mudah-mudahan yang sedikit ini berkah ya Om. Begitu juga kakak-kakak kami, adik kami, abang kami, bukan maksud untuk mengaduhi Bapak, hanya mohon maaf lahir batin amanah yang diminta oleh Ustaz Okri. Sebenarnya tadi untuk kasih kakak berpikir jadi Om, paidah. Itu masalahnya. Tapi dia datang orang mak buku mah apa aja lah. Baik, terakhir mungkin kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan. Yes, 1 jam tu capek tu Yes. Ya. Mudah-mudahan nanti itu ya. puasa kita ini dan kebersamaan kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala. Mudah-mudahan dengan mengumpulnya kita bersama, duduk nak, doa nak. Berikan rahmat kepada kita kembali. Kemudian Allah hilangkan rasa yang kesat dalam hati kita. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kesat hatinya, yang mohon maaf lahir batin ada yang dendam, ada yang bermasalah. Mudah-mudahan dengan kesabaran pada sore hari ini Allah hilangkan. Yang punya hajat mudah-mudahan Allah berikan. Andai hajat itu yang terbaik untuknya, maka Allah tunjukkan. Kalau tidak terbaik, maka Allah berikan juga. Maka mohon maaf lahir batin. Mari bersama-sama Bapak Ibu, ayah bunda kami minta kepada Allah, mudah-mudahan di akhir bulan puasa ini Allah terima semua amal ibadah kita dan bertemu kembali dan ditemukan oleh Allah dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian cucu-cucu kita, anak-anak kita, generasi kita yang mungkin mohon maaf lahir batin, cucu oma yang banyak, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Bisa menggantikan para ustadz di Cahyati, bisa melanjutkan jasa-jasa dan perjuangan orang tuanya yang sudah dibangun bertahun-tahun. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wah, ngedang iyalah. Ngedang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman. Alhamdulillahi 'ala ni'matil hijrah. Alhamdulillahi 'ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi 'ala ni'matir Ramadan. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الرزق وأبواب المغفرة وأبواب الهداية وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربنا يا رحمن ampunkan dosa kami ya Allah sampai di akhir Ramadan ini ya Allah. Kami belum mampu ya Rahman menyempurnakan puasa kami ya Allah. Belum mampu kami ya Allah menjaga mulut kami ya Rahman, menjaga hati kami ya Rahim, menjaga mata kami, menjaga telinga kaki dan tangan kami ya Allah. Masih ada rasa sombong kami, masih ada rasa dendam kami, masih ada rasa ujub kami, masih ada rasa tamak kami, maka hilangkan ya Allah, pendamkan ya Rahman, hilangkan ya Rahim di akhir-akhir Ramadanmu ini ya Allah. Kalaulah Engkau ya Rahman tidak memberikan kami kesempatan hari ini beribadah di bulan Ramadanmu ini, maka kami ya Rahman tidak akan berkumpul sampai saat ini ya Allah. Banyak di antara saudara kami yang sudah mendahului kami, bahkan ulama-ulama kami, bahkan tokoh-tokoh kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Kami bersyukur ya Rahman, kami berterima kasih ya Rahim atas semua nikmat yang Engkau berikan ya Rahman ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sampai saat ini kami belum mampu membalas jasa-jasa ibu bapak kami ya Allah, yang sudah memberikan kami nasihat-nasihatnya, yang memberikan kami kasih dan sayangnya. Dengan mulut kami melukai mertua kami, dengan mulut kami melukai ibu kami sendiri, dengan mulut kami melukai istri kami dan anak kami ya Allah. Maafkan kami ya Rahman, ampunkan kami ya Rahim. Jadikan kami di akhir nanti Ramadan ini di 1 Syawal seperti anak yang baru lahir dari rahim ibunya ya Allah. Lunakkan hati kami ya Allah, hilangkan sombong kami ya Rahman, pertemukan kami ya Rahim dengan Ramadan yang akan datang ya Rahman ya Rabbal Alamin. Rabbana ya Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan sampai ada dalam majlis ini ya Allah yang masih mohon maaf lalai ibadahnya di hadapan-Mu, yang masih mohon maaf lahir batin, yang masih lalai puasanya, yang masih tamak dengan hartanya, masih mendahulukan kepentingannya. Rahman ya Rabbal Alamin. Rabbana Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا Allah. Sekitar 5 menit lagi waktu berbuka akan masuk. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.